Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang branding podcast. Dan di video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sosial media dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Alkifari, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Langsung aja ke materinya. Apa itu podcast? Podcast adalah sebuah file media digital berisi informasi, audio, video maupun informasi lainnya yang diunggah dan diunduh melalui website atau portal tertentu ke komputer atau perangkat portable lainnya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, podcast disebut juga sebagai siniar. Mendefinisikan siniar sebagai rekaman yang berisi obrolan dengan durasi setengah jam sampai dengan 1 jam, berisi topik yang menarik dan spesifik. Konsep siniar ini mirip dengan radio. Bedanya, siniar atau podcast ini dapat didengarkan kapanpun melalui berbagai media elektronik dengan koneksi internet alias on demand, dan topiknya dapat dipilih sesuai keinginan kita atau sesuai dengan informasi atau pengetahuan yang ingin kita dapat. Adapun topik obrolan siniar sangat beragam, mulai dari olahraga, horor, komedi, wisata, hingga obrolan santai beragam lainnya. Oleh karena itu, topiknya yang sangat luas dan ringan. Siapapun bisa membuat podcast dari aplikasi pihak ketiga. Contohnya seperti Anchor atau Anchor. Di sejarah istilah podcast juga dilansir dari Jurnal Efektivitas Podcast Universitas Muhammadiyah Malang. Sejarah podcast, muncul ide podcast pertama kali adalah saat pertemuan antara Adam Curry dan Dave Wiener pada awal tahun 2000-an. Kemudian dikembangkan hingga tahun 2004, Adam berhasil menulis program iPodder yang memungkinkan dirinya mengunduh secara otomatis internet radio broadcast ke iPad miliknya. Kata podcast artinya singkatan dari play on demand dan broadcast. Lalu akhirnya diadopsi oleh salah satu produk Apple, iPod dan aplikasi Apple Podcast. Sekitar 1 tahun sejak Apple merilis fitur podcast di tahun 2005, siaran audio sudah mulai bermunculan dari berbagai jaringan radio seperti BBC, CBC Radio One, NPR, dan lainnya. Sedangkan di Indonesia menyebutkan bahwa tren penggunaan podcast telah dimulai sejak tahun 2005. Keberadaan podcast sebagai hiburan pun terus berkembang hingga saat ini. Lalu apa itu manfaat dari podcast itu sendiri? Setelah mengetahui apa itu podcast, sekarang mari kita bahas berbagai manfaatnya. Beberapa manfaat dari mendengarkan podcast yaitu: yang pertama, sebagai hiburan saat waktu luang sekaligus belajar sebagai topik baru. Yang kedua, mampu meningkatkan imajinasi pendengarnya karena biasanya podcast hanya berbentuk audio tanpa visual. Sebagian besar itu podcast hanya berbentuk audio, tidak visual. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, podcast pun sekarang ada yang video atau visual juga. Nah, yang ketiga, hiburan yang fleksibel karena bisa diakses kapanpun melalui koneksi internet. Yang keempat, terdapat banyak pilihan topik diskusi baik yang ringan sampai yang berbobot. Mendapatkan perspektif baru terhadap suatu topik bahasan dan pembicaraan podcast. Nah, yang keenam, untuk seorang content creator, podcast bermanfaat sebagai ide untuk memperkaya jenis kontennya mereka sebagai content creator. Nah, yang ketujuh, tidak seperti radio. Podcast tidak menayangkan iklan walaupun kamu tak berlangganan di layanan tersebut.
tapi setidaknya iklan juga tak akan muncul di tengah tayangan podcast. Dan beberapa juga yang sekarang pun juga sudah ada yang berbayar juga sudah, itu terkecuali. Nah, yang kebanyakan podcast sekarang tuh ya memang gratis. Nah, jenis-jenis podcast, ada beberapa jenis-jenis podcast yang menjadi atau nanti sebagai inspirasi teman-teman semua jika ingin membuat podcast. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada podcast interview. Interview podcast adalah tipe podcast yang melibatkan 1 hingga 2 host yang berbicara dengan 1 atau lebih narasumber. Umumnya, podcast atau siniar jenis ini akan menampilkan topik dengan gaya tanya jawab antara host dan narasumber di setiap episodenya. Untuk membuat podcast interview, setidaknya kamu harus memiliki beberapa soft skill seperti keterampilan wawancara dan public speaking. Hal tersebut akan membuat obrolan terlihat menarik sehingga pendengar tidak merasa bosan. Nah, contohnya podcast interview seperti Master of Scale dan Carmen Esposito's podcast Query. Kelebihan: bagus sebagai sarana berbagai pendapat dan menampilkan lebih dari 1 point of view. Nah, kekurangan dari podcast interview ini membutuhkan research yang lebih dalam tentang narasumber. Jadi kita harus meriset dulu yang akan kita wawancari atau interview yang narasumber ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada podcast monolog. Podcast yang hanya memiliki 1 orang sebagai host dan narasumber disebut juga sebagai podcast monolog atau podcast solo. Podcast jenis ini biasanya memuat topik yang bersumber dari opini pribadi terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan atau isu-isu yang sedang viral pada saat ini. Podcast monolog memerlukan skill eksplanasi yang baik dengan pembawaan yang menarik sehingga pendengar yang mau mendengarkannya pun mau mendengarkannya sampai habis. Contoh podcast monolog seperti Philosophistis dan The Ezra Klein Show. Nah, kelebihan dari podcast monolog ini, jangkauan topik bahasan yang luas sehingga bisa membahas apa saja yang sedang tren. Nah, dari segi kekurangannya yaitu memerlukan pengalaman dan pengetahuan lebih terkait tiap topik yang akan dibahas atau topik yang sedang tren yang akan dibahas, itu pengetahuan atau pengalamannya harus lebih. Nah, yang ketiga itu yang terakhir ada podcast multi-host. Jenis podcast selanjutnya itu podcast konversasional atau yang disebut juga podcast multi-host. Disebut multi-host karena podcast ini terdiri dari 2 host sehingga topik yang dibawakan bisa jadi lebih meriah. Siniar atau podcast jenis ini umumnya menyajikan diskusi dengan perbedaan pendapat dan perspektif dari masing-masing orang. Contoh siniar atau podcast multi-host seperti Above the Fold dan Unsolicited Advice with Ashley and Taryn. Nah, itu podcaster luar negeri. Kelebihannya yaitu lebih murah dan menghibur. Kelebihannya itu lebih meriah dan menghibur karena dilakukan oleh lebih dari 1 host. Nah, kekurangannya yaitu dibutuhkan kerjasama secara tim yang baik untuk membawakan podcast yang berkualitas. Nah, contoh podcast yang ada di Indonesia sendiri yaitu yang pertama ada podcast Deddy Corbuzier. Itu udah sering lah kita ketahui, mungkin kita beberapa pasti sudah tahu lah podcast tentang Deddy Corbuzier, atau Deddy Corbuzier juga disebut dengan Bapak Podcast Indonesia. Nah, podcast atau senior yang menggunakan platform YouTube sebagai medianya atau mediumnya ini sangat terkenal di kalangan milenial. Dengan ciri khas headline yang agak sedikit clickbait, podcast Deddy Corbuzier mampu menggait jutaan orang untuk selalu menonton kontennya. Biasanya
Konten yang diangkat adalah topik yang sedang hangat dibahas oleh netizen. Itu tadi sama seperti ini ya, podcast monolog ya, kurang lebihnya sama. Jadi membahas yang sedang hangat atau sedang diperbincangkan atau sedang tren. Nah, yang kedua yaitu podcastnya milik Denny Sumargo, mantan atlet basket, dengan judul podcastnya namanya Curhat Bang. Nah, Denny Sumargo juga turut menyuguhkan si podcast sebagai hiburan halayak. Nama akun YouTube-nya yakni Curhat Bang Denny Sumargo, tapi dalam podcast Denny biasanya seputar curhatan hati dan cerita para influencer. Nah, yang ketiga ada PORD atau PORD, yaitu podcast Raditya Dika. Siapa yang tidak kenal dengan Raditya Dika, salah satu influencer dan stand up komedi terkenal di Indonesia. Berbeda dari dua contoh podcast sebelumnya, yaitu punya Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo yang menggunakan media sosial YouTube sebagai media podcastnya. Nah, komika sekaligus penulis buku Raditya Dika menggunakan aplikasi streaming lagu, yaitu di Spotify untuk podcastnya. Topik bahasan dalam podcastnya beragam, mulai dari pekerjaan, cerita horor, makanan, hingga finansial. Biasanya Raditya Dika juga mengajak rekan-rekan komika yang lain untuk meramaikan podcastnya. Nah, itu mungkin sejarah atau definisi atau penjelasan mengenai podcast ya. Nah, lalu apa fungsi podcast untuk di dalam bisnis? Ya, suatu hal bisa jadi menarik apabila bisa mendatangkan keuntungan bagi bisnis kita. Makanya, segala hal yang membawa massa seperti media sosial dapat menguntungkan apabila kita pandai dalam mengelolanya, atau ya kita pandai dalam mengelola media sosial tersebut. Nah, media sosial dengan kekayaan audiensnya membuat para pembisnis dapat menjadikannya ladang cuan atau ladang uang dengan berbagai kegiatan branding yang dilakukan. Salah satunya yang tadi saya sudah bahas mengenai podcast. Sebagai salah satu platform media terbaru yang hadir di internet, juga ternyata memiliki kelebihan yang dapat membantu bisnis, terutama dalam branding. Meski podcast ini baru populer 2 tahun kebelakangan ini, podcast memiliki beberapa keuntungan selain media sosial yang sudah ada. Hal ini telah diungkap oleh penelitian dan Niacin Newman dalam hasil studinya Journalism, Media and Technology Trends and Prediction 2018 yang mengatakan peningkatan media dengan format audio akan meningkat sepanjang tahun 2018. Nah, di tahun 2019 tren ini semakin meruak di Indonesia. Banyak podcaster, itu adalah sebutan untuk mereka yang membuat podcast di Indonesia yang namanya sudah dikenal seperti Mad About Life, Sudut Pandang, Muda Cuman Sekali, Perusahaan, dan Podcast. Ternyata dalam setahun ini sudah banyak perusahaan yang terjun ke dalam podcast dan memanfaatkannya. Contohnya seperti Sephora hadir dengan kampanyenya Live Stories melalui multi-channel termasuk podcast. Sephora mendapatkan 5 bintang dari iTunes atas kampanye ini ya. Kampanyenya yaitu Live Stories ini dapat mendapatkan sambutan hangat. Selain Sephora, ternyata McDonald's juga, atau yang bisa kita kenal dengan MCD juga hadir memanfaatkan tren podcast ini dengan tajuk The Sauce, hingga Johnson & Johnson dengan tajuk Innovation. Nah, kenapa dan apakah manfaatnya untuk branding sebesar itu? Menurut Alasdair Stuart dalam wawancaranya dengan Simon Owens dan dari medium.com, podcast mulai menarik untuk konsumen karena konsumen mulai bosan dengan cara-cara perusahaan untuk berkomunikasi. Media ini memiliki sesuatu yang unik dengan rekaman suara, cerita, dan pesan di baliknya.
dan perpaduan musik yang nyaman didengar di mana saja. Dan menjadi media yang unik dan menarik di era sekarang ini. Nah, riset lainnya juga menyatakan bahwa 70% dari pendengar biasanya menyebutkan secara spesifik tentang fitur produk dan promosi yang dijelaskan. Nah, 61%-nya mengklaim bahwa mereka telah membeli produk atau servis yang mereka temukan via media ini, via podcast ini. Nah, servis apa saja yang diterima dari branding ini? Yang pertama yaitu menumbuhkan kepercayaan atas brand. Jika di media sosial audiensnya hanya disajikan foto, cuitan, artikel, ataupun video yang kadang dinilai sebagai hasil syutingan belaka, rekaman podcast menghadirkan percakapan personal yang terbentuk dalam benak audiens, atau biasa disebut dengan theater of the mind. Dengan suara yang dibentuk mewakili brand ini, audiens akan lebih tersimultan untuk mempercayai brand kita, apalagi jika Anda dapat menumbuhkan nada suara yang personal dan konversional dengan nada suara yang menggambarkan persona brand Anda. Nah, selanjutnya, menghasilkan konversi yang cepat. Dalam media suara ini, Anda hanya memiliki waktu singkat, yaitu 30 detik. Hal ini memiliki dari sisi positif dan negatif, namun dapat menghubungkan sisi negatifnya. Jika Anda dapat menyusun skrip cerita dengan baik, positifnya Anda dapat menyampaikan pesan yang jelas, to the point, yang mengarahkan audiensnya untuk menghasilkan konversi. Nah, yang terakhir yaitu menarik audiens baru. Nah, hal terakhir ini adalah media ini memiliki sifat evergreen, hal yang akan selalu dicari di kolom penelitian di Google tanpa batas waktu tertentu. Kemampuan ini juga didukung dengan penelitian yang menyebutkan bahwa pendengar audio message di internet semakin tinggi setiap tahunnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.